Tadi di sesi pertama kita sudah membahas, ya, ternyata hewan yang gak perlu pemimpin, tetapi hidupnya lebih tertib daripada manusia yang dipimpin. Betul ya? Nah, kita kan tanya, kenapa bisa begitu? Nah, ini jawabannya. Manusia itu punya kehendak bebas. Hewan itu tidak punya. Apa itu kehendak bebas? Pilihan. Coba bayangkan, apa yang terjadi dengan hidup kita manusia kalau binatang itu menu makannya ganti-ganti kayak kita? Terus bayangkan, nggak ngerti? Oke, saya tanya. Kalau suami-suami jawab saya, bapak-bapak ini maksimal bisa makan masakan istri masakan yang sama maksimal untuk berapa hari? Ayo bapak-bapak jawab. Ayo bapak-bapak coba jawab. Maksimal berapa hari kita bisa makan masakan istri yang sama? Satu. Tolong ya istri-istri, kalau suami maksa istri setiap hari ganti menu, pulang dari sini ngomong, besok kamu ganti sendiri masak. Ibu-ibu setuju? Maksimal itu 4 hari suami mampu masakan istri yang sama. Kalau sudah 5 hari lain cerita. Betul gak saudara suami? Saya di sini saya mau saudara berdua saya. Betul suami? Ini pertanyaan saya. Apa jadinya kalau binatang itu menu makannya tiap ganti kayak kita? Belum dijawab. Atau saya balik lagi. Menu makan binatang itu sama atau beda-beda? Aneh. Enggak pernah bosan. Lihat tuh itu. Nah itu beda. Karena mereka tidak punya pilihan dalam hidup. Kalau tidak punya pilihan, maka itu gak bisa milih. Kalau kita ini kalau banyak pilihan sampai bingung, maka itu perhatikan. Siapa kalau suruh belanja lama gak pulang-pulang? Karena kenapa ada orang kalau belanja lama sekali? Karena sudah milih-milih sampai 8 toko, 8 kios, rasanya betul ini baru sampai rumah salah juga. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak, mengapa hewan tidak perlu pemimpin, tak hidupnya tertib? Karena tidak punya pilihan. Yaitu terus. Contoh lain, perlu nggak kita mengajar anak burung terbang? Jawab perlu? Tidak. Perlu nggak kita mengajar anak ikan berenang? Perlu nggak kita mengajar anak anjing ngomong? Kenapa tidak? Karena mereka insting yang hidup. Tapi pertanyaan saya, anak orang beda atau tidak? Anak hewan rata-rata 90% sekian begitu lahir tidak sampai 5 menit lari. Iya atau tidak? Kita anak hewan. Nah, Bapak silakan Pak siapa? Nah, karena ada yang ngerekam, kamu geser ke kiri. Nah, itu ngerekam itu dan satu. Terima kasih Pak. Oke, saya tanya. Karena mereka tidak punya pilihan, maka itu mereka tidak punya masalah. Manusia ini kalau banyak pilihan, maka itu masalah nggak bisa habis. Betul? Yang berikut lagi, antara manusia dengan hewan, siapa yang lebih bisa berkata cukup? Jawab, siapa yang lebih bisa berkata
tidak punya lemari, tidak punya tabungan. Maka itu kalau mereka diberi makan yang cocok, setelah mereka kenyang dikasih lagi, dimakan tidak. Tidak, dia makan berbagi dengan yang lain. Kalau kita diundang pesta, bungkus, yang tidak. Nah itu bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka nggak punya kantong, nggak punya tas, nggak punya apa-apa, ya udah habis makan ada sisa, ya bagi yang lain. Maka itu tadi sesi pertama saya bilang, seharusnya ini belajar dari mereka. Pahami? Setuju? Sebab mereka itu kita wakturan daripada seorang hamba Tuhan namanya Yakub Nahuan meninggal, tokoh gereja yang di Indonesia. Suatu kali dia pergi dengan saya pelayanan dan kami diundang ke sana. Terus dia bicara pada dia, menggembalakan orang itu jauh lebih susah daripada menggembalakan orang buta. Saya tanya, kenapa Pak Yakub? Mengembalakan orang hutan cukup bawa 2 pisang dan tongkat. Betul tidak? Atau orang hutan? Ternyata lebih mudah mengembalakan orang hutan daripada orang. Kenapa? Karena orang banyak pilihan. Sudah banyak pilihan, banyak tuntutan. Sudah banyak pilihan, banyak tuntutan, banyak tidak. Karena tidak puas terjadi pemberontakan. Ayo kita coba. Ada nggak suami istri kesel, hamba-hamba hidup rumah tangganya isinya rajin bertengkar? Bisa tanya ada tidak? Ada. Penyebab utama pertengkaran suami istri karena tidak puas dengan pasangan. Karena tidak puas, maka itu menuntut. Betul masalah. Nah, yang dituntut mudah atau susah memenuhi tuntutan yang menuntut? Jawab. Yang dituntut ini mudah atau susah untuk memenuhi yang menuntut? Susah, karena punya pilihan. Kalau binatang nggak pernah menuntut apa-apa, mereka itu terima apa saja. Nah, yang menuntut terima nggak kalau yang dituntut tidak memenuhi tuntutan? Jawab cepat saja. Jadinya tuntut menuntut di rumah. Ini masalah. Jadi yang namanya manusia itu ternyata susah diatur dan susah dipimpin. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah gembala, kamulah domba-domba. Unik ini kalau kita belajar. Pernah nggak mikir kenapa Yesus berkata, kamulah kucing-kucing? Dia berkata, kamulah domba-domba. Ini serius saudara. Kalau jawab, antara kucing dengan domba, siapa yang perlu dibimbing? Domba. Ayo, domba kucing. Kucing itu pintar. Siapa pernah jaga dengan kucing tetangga? Kalau boleh dulu bukan? Nah, saudara masukkan taruh, bawa ke pesta. Saudara bermusik rumah dia sudah hidup. Dia pernah tahu nggak kasusnya ini? Maka itu kucing nggak perlu gembala, kucing nggak perlu dipimpin, domba yang. Seekor domba
mengeluarkan jarak 20 meter saja dari pegangan. Sudah mulai nggak tahu. Maka itu manusia ini berpikir. Dan pemimpin contoh, pemimpin andalan, pemimpin idola hanya Tuhan Yesus. Ibadah pembukaan tadi mereka sengaja kita Markus 10. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah paling rendah. Bukan yang paling depan, duduk di atas tidak yang itu model kepemimpinan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya ingin jadi pemimpin yang benar dan menyenangkan Tuhan, itu perangai lain supaya nggak salah dengar lagi. Jangan banyak baca buku tentang karangan ini, pemimpin ini. Baca Alkitab. Nggak usah banyak-banyak, 4 Injil saja. Karena 4 Injil itulah 100% model kepemimpinan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, salah satu ayat kita baca Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Bagaimana model kepemimpinan Tuhan Yesus? 11. Pikulah apa? Nah, saya nggak tahu sebentar. Zaman dulu nenek moyang orang tua kalau membaca pesawat pakai ilmu ya, terus ada kayu ya, nah empuk itu yang dipasang ditumpuk kerbau atau sapi kalau membaca. Nah, berarti kata lainnya pikulah tanggung jawab yang berasal dari siapa? Tuhan Yesus. Nah, maka itu saya ulangi lagi. Kalau firman ini berkata, belajarlah kepadaku. Saya baca buku, tetapi tetap konsentrasi saya kepada Allah. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Berapa soal pelajarannya? Baca itu. Berapa soal pelajarannya? 2. Apa? Karena aku lemah lembut dan rendah ini. Stop dulu. Saudara, ayo kita bongkar 2 mata pelajaran. Dan saya takut ternyata sekolahnya Tuhan Yesus itu. Dia guru bukan? Kita murid-murid. Hebat dengan sekolahnya Tuhan Yesus. Pendaftaran gak ada batas umur. Maka itu ada nenek-nenek baru bertobat umur 80 langsung diterima oleh Yesus sendiri. Amin, amin. Ini Tuhan Yesus. Lalu yang paling indah sekolahnya ini gratis. Ya. Ayo aku sungai gratis lah. Senang. Ini lebih hebat lagi. Jam pelajaran nggak ada waktu. Terserah belajar jam berapa saja. Dia siap. Betul. Sambil tiduran, sambil di WC, sambil di jalan belajar. Dia siap. Jam berapa saja. Ini lebih hebat lagi. Waktu ujian nggak perlu ditungguin, kerjaan sendiri di rumah atau di mana saja. Lu serius? Sekolah ya, yang berikut lagi. Sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Kalau kita di sekolah umum, apalagi perguruan tinggi, ada batas berapa kali ujian soal apa yang sama dan tidak lulus harus keluar dari berapa kali? 4. Nah, ujian di sekolahnya Tuhan Yesus itu 1 mata kuliah yang lulus bisa 7 juta kali balik lagi. Serius, nggak ada batasnya. Cuma mereka yang bingung. Saudara bayangkan, dan yang lebih hebat
semua gratis. Ujian gak ada yang nungguin, mau jam berapa saja. Soal gak pernah ganti-ganti. Dan murid yang masih bodoh-bodoh, yang salah-salah. Jawab yang salah siapa? Berani nyalakan bukunya Pak Mas. Ini loh saudara. Soal cuma dua. Bongkar Alkitab sampai robek Alkitab dan ada salah 3 tempat. Ternyata hampir sulit kita lulus. Kita bongkar apa isi 2 mata kuliah ini, lemah lembut dan rendah. Saya beri contoh misalnya. Suatu hari di keluarga saudara ada anak tamu dari Jakarta. Ya, dan tamu ini di rumah di Jakarta mewah. Ya, air untuk cuci tangan, cuci piring, air untuk mandi, air untuk di WC. Kalau di Jakarta orang kaya tinggal kerja. Misalnya, tapi ketika datang ke tanah karo harus nyumbang. Terus, tempat kamar tidur gak ada AC. Orang kaya biasanya mandi pakai gayung, bak atau pancuran. Di rumah saudara. Dan macam-macam. Saya ini pertama kali saudara. Saya perjalanan dari rumah tahun 82 meter. Maaf. Ternyata tahun itu hampir di rumah keluarga Batak tidak ada sendok dan garam. Jadi mau makan ada sendoknya, mana garamnya? Kita kan. Yuk, ingat ya tahun itu yang tidak semua rumah keluarga Batak. Waduh, saya setengah mati. Tapi salah satu bapak keluarga itu bagus. Bapak dia kata, kau usah cari sendok garam, harganya yang bukan dua. Masa setuju? Betul kan? Tuhan kasih jari-jari. Nah saya pakai itu sampai hari ini. Itu nama aku. Nah saya tanya, berarti tamu kita dari Jakarta ini tinggal 2 kita di tanah karo yang masih seperti itu. Susah apa? Susah atau mudah cepat? Jangan kemarin itu cepat Allah. Tuhan Yesus dari mana? Dari Medan ya. Kalau cuma Medan kita nggak tahu, nggak banyak perbedaan. Ini dari surga. Kumpul 12 orang. 7 yang bakal bermasalah Yesus atau murid-murid. Ayo, yang bakal bermasalah yang mana? Yesus. Maka itu kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, maka 4 Injil isinya begini. Kamu tahu nggak di surga nggak begini? Di surga itu begini. Ya, sama seperti orang Jakarta. Kamu tahu nggak di rumahmu Jakarta ada nggak begini? Ini nggak begini. Belum hidup sekali. Jadi dalam kondisi Yesus Tuhan dengan murid-murid yang bakal stres ya. Yesus. Dan jawab yang bakal stres ya. Maksudnya Yesus stres. Karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ketiga, maka itu ada firman. Juga kalau tidak ada firman ini, 2 mata kuliah ini, maka 4 Injil isinya, maka tersinggung dia dengan Judas, marah dia dengan Thomas. Kenapa? Ini orang-orang bandel, betul susah dia. Nah, sebagai pemimpin pakai pelajaran. Aku bertanya, belajarlah pada. Apa itu lemah lembut? Sebagai contoh, air. Lihat di depan saudara air.
kita tempatkan dia di mana saja, dia pasti ikut. Mau kita masukkan ember, dia seperti jadi. Masukkan mangkok, dia seperti itu. Masukkan. Dan ini luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia di Israel, itu malu. Artinya dia bisa mengikuti apa yang ada di situ. Ini luar biasa. Nah, saya beri contoh yang pernah nggak ada pemimpin, ada pendeta, ada bantuan, ada rumah yang selalu ribut kalau diundang ke suatu gereja satu tempat nggak cocok dengan yang dia ini. Ada bukan? Nah, berarti yang bagus tidak malu. Sebab dia memaksa apa yang dia mau. Nah, itu bukan kebantuan, itu namanya bos. Setuju ya saya ngomong ini? Kalau hamba Tuhan yang lembut artinya apa saja. Contoh hari Selasa yang lalu, ya, hari Sabtu tanggal 11, saya dengan 9 anak saya dan 1 cucu, kami dari Banda Aceh Medan. Ternyata saya baru tahu kalau Sabtu tidak ada penerbangan dari Aceh Medan. Ditawarkan Bapak bisa lewat Kuala Lumpur lalu pindah ke Medan atau lewat Jakarta. Berapa banyaknya? Mau ke Medan aja. Nah, akhirnya kami sewa haris minibus yang 12 tahun. Kami 10 cukup 12 jam lebih banyak. Nyampe jam 5 lewat, dulu makan siang dengan Pak Petrus Purba sebagai tamu makan, itu makan siang makan malam sekaligus. Jam 6 ada ibadah. Jadi kalau ibadah di cuma susu akan ibadah setelah 12 minggu tanggal 12 3 kali ibadah sedikit. Senin saya ada 2 kali pelayanan. Nah, Selasa dari Medan kami ke Kabupaten Labuhan, Kamota. 4,5 jam di mobil, jam 4 subuh kami berangkat. Sebab ibadah seminar pembahaguan mulai jam 9 jam 10 jam 10. Saudara, nah saya nggak tahu panitia memang menyiapkan hotel Sangrila, tapi tempat pelayanan itu masuk ke kebun sawit Talang Mini, Kilang Mini. Terus, wih, jalannya itu ombaknya 2 sesi, lalu lanjut KKR jam 5. Saya ikut. Kalau dari Talang Mini balik lagi ke Kamota, sekian lama lagi, nyampe sana belum sempat istirahat, harus balik lagi misalnya. Jadi saya milih tidur di gereja, pakai kursi 4 saja saya tidur. Nanti nggak bisa, karena saya pakai pelajaran ini. Ayo berbagi. Nah, ini loh hidup Bapak. Selesai KKR Selasa malam, Rabu pagi kemarin kami harus ke Siantar. Bangun pagi lagi berangkat jam 5 Siantar, sebab Siantar kemarin ada 2 sesi. Balik lagi ke Medan karena tadi malam ada ibadah ulang tahun gereja 25. Balik lagi ke sini. Berapa? Saya nggak nunggu macam-macam. Nanti hamba Tuhan yang stres pasti memaksa nggak pulang malam. Yang akhirnya Maria itu pribadi lemah. Tahu Maria? Ibu Yesus. Maria itu artinya taat. Taatnya taat total. Masih ingat ketika dia dijelaskan juga begini begitu kalau mau hamil. Coba lihat Lukas 1:13.
jawaban mana? Begini begitu kamu kenal Maria. Lukas 1:38. Ayo kita periksa apakah kita sudah seperti itu. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang memberitahu kita definisi hamba Tuhan itu apa. Ternyata definisi hamba itu tidak ditentukan kuliah di mana, master teologi atau doktor teologi, pengalaman berapa tahun, semaknya berapa besar. Inilah satu-satunya ayat sahabat hamba Tuhan. Tak pernah 1:38. Nah, baca 1, 2, 3. Sesungguhnya kamu ini hamba Tuhan. Terus seperti yang katakan itu, kemudian saya tadi kalau baca kan enteng. Jadi yang berlaku seperti yang katakan karena aku yang mau ini definisi. Bukan gelarnya, bukan pengalamannya, bukan pesan semangat. Jadilah padaku seperti karena aku yang. Tapi zaman itu praktek ini berada susah. Gampang atau susah? Apa susah? Apa berarti? Mati. Bukan dilempari bapak, lempari bapak. Tapi Maria enteng jawabnya. Maka itu saya bangga dengan nama Maria. Artinya apa tadi? Maka itu kalau ada wanita nama Maria, bandel luar biasa. Dan Maria bandel apa sih? Enggak ada nama Maria di sini. Jangan saya nggak tahu ini Maria. Jadi Maria itu lemah lembut, seperti karet, seperti apa lentur, ditekuk, jadilah tidak maksudnya diluruskan, dibengkokkan, diapakan saja. Lemah lembut itu artinya terserah. Ini lemah lembut artinya tidak ada tuntutan. Menerima. Sekarang saya tanya, pasti ada surga nggak di keluarga kita kalau suami nggak pernah nuntut apa-apa pada istrinya, kalau istri nggak pernah nuntut apa-apa pada suaminya? Ada surga? Allah. Lalu bagaimana caranya suami memberitahu istri kalau ingin sesuatu? Bagaimana cara istri memberitahu suami kalau ingin sesuatu? Jawabannya berharap, bukan Amen. Saya tanya, Tuhan itu menuntut kita atau berharap kita berubah? Tidak pernah. Dan ini memang. Maka itu kalau saudara dan saya lulus soal lemah lembut, hidup ini nggak ada masalah. Amin. Orang mau buat apa, orang mau ngomong apa, tidak ada masalah. Karena kita nggak menuntut. Tapi orang yang kaku tidak lemah lembut. Melihat orang matanya gede-gede karena kata dia, ngapain? Gini, ada nggak orang seperti ini? Ada, ya. Lemah lembut itu setan paling akur, katakan orang. Kalau setan menemukan kita lemah lembut, dia tidak akan bisa mengganggu. Karena lemah lembut itu cuma ada kalimat pendek yang diucapkan kepada Tuhan. Ya. Tidak bukan. Maka itu kalau saudara dan saya nggak pernah bisa berkata ya Tuhan. Kalau kita bukan anak. Pilih. Orang yang lemah lembut sering bertengkar atau tidak pernah bertengkar. Jawab saya tanya. Orang yang lemah
kalau butuh sering bertengkar, hampir ke para bertengkar. Karena dia nggak apa-apa. Ini. Jadi jangan anggap enteng. Kembali Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada, karena aku ini lemah. Ini setan takut luar biasa. Serius. Saya cuma cerita. Saya ke Medan itu ada diundang oleh sebuah pelayan yang kemarin itu, yang di Medan 2 bulan lalu. Saya ditelepon dulu Pak. Ya saya datang. Nah sampai selesai acara, saya pulang. Ada satu pendeta perempuan yang secara baik, ada satu pengusaha wanita, saya juga kenal baik. Saya tanya, dia bilang, oke pulang kayak apa? Nah, saya bilang, loh, ada Greg? Anehnya bagaimana? Mau saya cerita apa? Saya bilang, sejak saya menjawab ya pada panitia sampai saya datang dan sampai hari ini saya bilang, nggak ada satupun panitia yang tanya saya, Bapak disebut dan usaha apa? Bapak tinggal di mana? Nggak ada satu kata. Wah, ibu pendeta ini marah oleh panitia. Kok bisa begitu? Saya jawab, percuma dimarahin, acara sudah selesai. Dan saya katakan, saya mengenai itu Yesus. Gak bisa, gak percaya dari ibu pengusaha yang benar kan? Mereka gak dijadikan lagi. Saya bayar sendiri waktu saya di Medan 3 hari. Enggak tahu. Karena saya gak mau ngomongin hadis. Amin. Serius. Karena saya diundang benar-benar acara besar internasional, berbicara dari Amerika, dari Korea. Ya kalau sedikit terus saya merasa saya bersyukur karena lulus. Ini bagus. Oh, ada banyak hal yang saya bisa cerita soal menunggu itu. Pokoknya seperti airnya, kalau ditempatkan di mana saja, air itu nggak pernah. Maka itu seperti ini, yakin pasti sehat. Kenapa? Hati nggak pernah gelisah. Sehingga obat yang manjur itu apa? Tetapi hati yang gembira. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Maka itu orang gila, hampir nggak merasa. Betul atau tidak? Betul. Orang gila itu nggak merasa. Gila tuh. Nah kita suka tersinggung. Maaf ya. Wajar kalau contoh ini saya ucapkan. Misalnya suatu hari saya lagi tunggu seseorang atau tunggu sesuatu di pinggir jalan. Yang ditunggu belum datang, atau ada orang lain waktu di tempat saudara terus ngomong dan nggak kenal. Maaf ya cuma anjing marah. Jangan membuka anjing marah. Ini nggak lagi. Harusnya kalau kamu itu tanya maaf ya anjingnya kan. Lupa. Saya tahu anjing beneran tapi hiburan tidak berkata anjing apa reaksi? Apa reaksi anjing ini? Ini anjing beneran loh. Apa? Senang. Siapa aja kenapa bukan anjing marah? Berarti bisa malam dulu. Ini contoh kecil. Maka itu saya katakan tadi, kalau hidup ini lemah lembut, hampir kita jarang berdoa. Bahkan pasti tidak punya musuh. Orang yang banyak musuhnya itu karena nuntut. Kenapa kita bisa begini? Kenapa kita begini? Betul betul. Kalau kita lemah lembut, tidak ada tuntutan, itu secara enak, ringan.
iman lemah. Amin. Kayak Yesus. Makanya dia nggak pernah bertengkar dengan 12 murid. Karena jujur mereka 12 kejadian ada. Tapi dia nggak pernah bertengkar karena dia malu. Yang kedua, apa soal kedua? Jangan baca dulu. Rendah hati. Luar biasa. Coba cari bahasa Arabnya yang lembut dan dari bawah yang bawah. Artikan aku sambil belajar juga. Ayo coba cari bahasa Arab yang lembut itu apa? Apa cari artikannya? Coba kalau cari, kamu boleh cari bahasa Arab yang lembut. Ada apa yang lembut? Artinya maka itu bagus kalau sudah bisa kenal beberapa bahasa untuk memperdalam belajar firman ini, Alkitab ini satu-satunya buku, satu-satunya yang sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 4.000 bahasa. Tidak ada buku manapun yang terjemahkan ribuan seperti itu. Rendah hati turun artinya apa? Apa itu rendah hati? Ini aja. Orang sombong itu nggak bisa terima orang lain. Betul tidak? Orang sombong harus selalu menuntut orang lain untuk menuruti keinginan. Orang sombong itu merasa dirinya paling benar, paling baik, itu orang sombong. Yesus lalu 4 Injil yang kita miliki sebagai biografi kehidupan Tuhan Yesus tidak ketemu satu untuk kesombongan Yesus terus. Dia dihujat, dia difitnah. Coba renungkan. Lukas 6 itu menulis, kalau saya dibukai, Lukas 6 itu menulis suatu hari Yesus berdoa semalam-malamnya untuk mengirim murid-murid. Kalau doa semalam-malam artinya serius. Pernah nggak berpikir kok sudah sepi? Boleh nggak bertanya seperti itu? Harusnya kalau dia kuat, nggak mungkin juga sepi. Nah, kata orang tanya, jadi kenapa Yesus pilih Yudas? Saya punya jawaban. Yudas nggak dipilih, karena nggak kepilih. Nah, kenapa? Kan kita sama seperti Yudas ini maksudnya apa yang sama dengan Yudas? Boleh dipilih. Bahasa Bapak hebat, kalau bahasa Arab itu sen. Suka sen? Nah, karena semua kita suka uang, maka itu kita ini mirip-mirip Yudas. Amin. Karena sudah uang, ayo kita berubah. Yesus tahu Yudas di sini apa dia tahu, tapi karena dia rendah, ya, ini luar biasa. Kita lihat itu Yudas itu. Ingat di perjamuan malam yang terakhir, karena dia tanya, Guru, karena penasaran, siapa yang bakal menyerahkan diri? Masih ingat? Yesus jawabnya, ayo, siapa yang akan mencelupkan memakan ini masuk itu dia. Saya itu pernah mikir ini, kalau saya Yudas, saya akan kembali dengan cara mencelupkan.
Sebenarnya kalau itu pilihan manusia, nggak bisa ditutupi dengan kebaikan dengan Allah. Coba pikir, Yudas kan tahu bahwa kalau memunculkan makanan ini di mangkok supnya Yesus itu dia. Nanti yang pertanyaan saya, Yudas harus jaga-jaga. Jaga-jaga. Kalau pulang dihidup tangan-tangan dicukupi, sudah pulang. Nanti nggak cukup. Iya. Ini. Saudara, jangan main sembunyi-sembunyi dengan benar. Dia tahu semua. Amin. Ya. Maka itu terus kali kita belajar rendah hati. Amin. Amin. Untuk Yesus nyata di hidup kita masing-masing. Karena kalau dia nggak rendah hati, dia bisa mampu memulihkan 12 orang ini. Nggak ribut terus setiap hari, nggak akan cocok. Maka itu dua mata kuliah. Ingat tadi saya katakan, soalnya pernah ganti. Soalnya pernah ganti? Tidak. Ujiannya kapan? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Ya. Mau nyontek silakan. Ini yang Yesus ajarkan sebagai pemimpin. Tidak memaksakan kehendak, tidak menuntut, tidak mengancam, tidak menuntut, tidak menakut-nakuti, tapi memberi contoh, memberi contoh. Maka kalau kita semua pemimpin seperti ini, anak Allah akan memimpinnya. Kalau semua pemimpin yang ada, usaha banyak yang ada, kita melayani, nggak ada di bangsa-bangsa dan di sekitar. Bimbing mereka kalau jadi anggota gereja kita, tapi mengenal Yesus dengan pola kepemimpinan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Maka percaya kalau akan diselamatkan. Amin. Ada kuasa kemuliaan yang nyata. Bagaimana? Lalu pemimpin itu model apa? Setelah Yesus, Paulus. Kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Inilah kepemimpinan yang dicari bukan cuma oleh jemaat kita, tapi orang-orang di sekitar. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak. Ini anak. Kalau ibu itu laki atau perempuan? Tapi ini laki. Coba 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa yang berlaku ramah seperti ibu? Ayat 1 ayat 1. Dari baca Paulus, Silanus, dan Timotius kepada gereja orang-orang Tesalonika. 3 orang ini ada teman-teman. 3 orang dari Paulus, Silanus, Timotius lagi Paulus. Tapi ayat 7 dari pasal 2, kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu. Tunggu. 7. Jadi walaupun bapak-bapak kalau memiliki naluri sikap ibu, ada 4 sikap ibu ini. 1 ramah, 2 mengasuh, 3 merawat. Coba lihat bahasa kami. Yang kelima ada di ayat 8. Demikianlah kami dalam apa? Kasih sayang yang besar akan kami. Para pemimpin, kalau yang laki saja harus punya sifat karakter ibu, maka ibu pemimpin wanita jangan kasar.
tempat ini model kepemimpinan ibu atau anak, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Kalau ditulis oleh penting sekali. Ada nggak anak-anak yang sampai hidup gak pernah menjengkelkan orang tuanya? Nggak jawab. Ada nggak anak-anak yang pernah menjengkelkan orang tuanya? Nggak ada, itu tidak bisa bilang. Enggak. Apa yang kita buat sebagai papa mama, khususnya mama? Lihat dia, saudara, saya pernah punya pengalaman singkatan. Suatu hari saya baru dapat kesempatan, ada teman baik saya menikah lalu melahirkan anak-anak. Nah, sejak anak itu lahir, mereka itu bilang, datanglah doakan anak kami. Iya. Tapi saya sibuk sampai anak ini hampir umur 8 bulan. Baru saya punya kesempatan. Nah, hari saya mengunjungi anak ini, saya ikut teman saya punya mobil dan saya punya mobil. Jadi dua orang ini ikut saya ke rumah teman saya dan mereka pulang. Begitu kami tiba, ternyata anaknya tidur. Terjadi gangguan dari ibu. Kok sebentar kamu. Jadi kami berlima, saya dengan teman-teman dan suami itu ngomong di ruang tamu. Cerita. Tiba-tiba saudara, si ibu ini mama ini, semua kaget, suaminya pun kaget. Belum sempat kami bertanya ada apa, lompat ibu ini menuju ke tempat. Terus suaminya jelaskan, kami baru sadar kalau kami itu waktunya anak ini sudah bangun hampir setengah jam yang lalu, tapi kok gak ada suara. Ayo lalui mama lu. Wah, dia lompat karena dia mikir, kok dia ada apa? Nah, begitu kami bertiga dapat penjelasan, belum sempat mikir lebih jauh, dengar teriakan histeris dari mama ini. Muncul langsung pikiran jelek, anak ini kenapa ini? Sakit atau meninggal? Karena histerisnya tanpa dikomando. Suaminya lebih dekat. Kami bertiga, jadi kami berempat langsung berjalan menuju kamar ini. Ajar kan? Saya sebelumnya belum pernah melihat kejadian adegan seperti itu. Begitu kami masuk kamar, ini anak ketawa-ketawa. Dia sudah bangun di tempat tidur. Maaf. Anak ini rupanya tahu pasien popok bayi sudah lama merah. Enggak, ibunya dan bapaknya terima kami. Nah, rupanya anak ini kuat. Enggak tahu bagaimana dia bisa buka tangannya dari pasien. Maaf belum mau makan, tapi sejauh kaki dan tangannya bisa ke seluruh tempat tidur itu, dia mainkan kotorannya sendiri. Kena kepala, wajah, kaki, kalau sudah makan, yang saya tertawa dia. Ini bahasa. Saya belum teruskan ceritanya. Coba kalau saya tanya sebagai mama, lihat anak kandungnya penuh kotoran ini, mungkin nggak ada ibu ngangkat anaknya seperti ibu kucing ngangkat anaknya. Gimana ibu kucing ngangkat anaknya bagaimana? Dikit nggak mungkin ibu ini ngangkat tengkurnya bayi masuk kamar mandi terus diwocrok-wocrok. Lu ngerti nggak? Apa yang ini dibuat? Ada babysitter, diangkat, digendong, dipeluk, langsung dibawa ke kamar mandi penuh dengan kotoran. Saya langsung menangis. Saya tanya, ketika tulis dosa-dosa, hasilnya siapa lebih kotor, kita atau bayi? Ya jawab.
Bagaimana memimpin wanita? Sekurang ajar apa yang saudara pimpin, sejahat apa yang saudara pimpin. Ibu hati. Amin. Ramah, mengasuh, merawat, menyayang. Enggak cuma-cumaan, tapi semua orang-orang yang ada di sekitar rumah kita setuju sama kita. Bikin mau. Coba jujur, kalau sampai 4 karakter ibu ini ada, bukan cuma dia ibu, ini tadi Silanus, Paulus, dan Silas, Timotius, maka bapak-bapak pun izinkan saya mengatakan, maaf, sejahat-jahatnya seorang jemaat yang Tuhan titipkan kepada kita. Ada jemaat yang bicara tertindas, maaf, pada ketemu tuh, nah, tetap berlaku ramah, menyayangi, mengasuh, merawat. Saya pesan, jangan usir dia. Saya tanya balik, Tuhan Yesus bisa usir Judas dan mengganti mereka? Sama bisa. Tapi kalau Yesus diusir, tidak kenyang Tuhan Yesus. Jadi kita perlu Judas? Perlu. Mana jawabannya? Jadi kita perlu Judas? Jangan diusir. Ramah, mengasuh, menyayangi. Ayat 10. Sekarang Bapak, kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1, betapa salah. 2, betapa adil. 3, betapa tak bercacatnya kami berlaku di antara orang yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu baca? Di ayat 10 ini 9 mulai 10, 11, 12 ada 6 fungsi. Saya tidak tahu kenapa fungsi 4, fungsi 5, 6 saya tidak tahu. Ini kalau yang punya bahasa Arab. Fungsi pemimpin adalah ada 1, saleh. Saleh itu bahasa Arab, artinya hidup takut akan Tuhan. Kalau bahasa karunya lagu langkah. Lagu langkah artinya berpengalaman. Oh, malam. Ini dia salah, takut. Saya tanya begini, anak-anak mana yang lebih nurut, diberi contoh atau diberi perintah? Nah, jadi Bapak harus memberi contoh anaknya. Kita ini takut akan Tuhan, beribadah betul, doa betul, baca Alkitab betul, pokok biasa. Kedua, saya tanya, anak-anak sakit ya artinya kalau bapaknya pilih kasih? Coba, sakit tidak? Pemimpin itu seorang ayah, tidak boleh pilih kasih. Pemimpin jangan hanya ngurus yang duitnya banyak. Setuju saya katakan? Karena ada beberapa gereja yang jelas-jelas tidak ada. Kalau yang sakit, jemaatnya pas-pasan, yang meninggal, orang miskin, biasanya kembali ke pemerintah. Semua itu. Saya kira ditaruh ya. Dijawab. Jangan bebas anak lupa. Nomor 3 ini bebas. Kalau bacakan anak tidak bercacat, yang adil tentang bercacatnya. Akan saksi kami bagai peni bata, lagu langkah kami menbantu.
Kam sikat man Yesus Kristus mahuling bujur di negara salah. Tidak percaya masalah di saya tidak ada masalah. Saya beri contoh. Maka ini hebatnya firman. Waktu kita masih kecil, mama pernah salah nggak kepada kita? Pernah. Bapak juga pernah salah kepada kita. Tapi setelah saya ngerti ayat ini, apa? Nggak kata tadi? Salah. Ayat jawab. Anak-anak lebih mudah memaafkan mamanya atau bapak? Mamanya. Kok bisa? Walaupun anak-anak itu nggak pernah baca Alkitab, ternyata di hati anak-anak sudah tertulis firman. Mama, silakan sapa kami menerima. Jangan bapak buat sakit hati. Tidak sedikit ada gembala-gembala pemimpin-pemimpin kalau menegur jemaat nggak langsung tapi lewat khotbah. Misalnya ada tidak? Ini melukai. Masa itu panggung? Lihat Kolose 3:21 luar biasa firman ini. Kolose 3:21 ini Pak. Hai siapa? Bapak. Ini nggak ada hai mama. Sebab mama itu sulit tegas dan sulit kasar kepada anak-anaknya karena dua. Mama itu tahu susahnya mengandung dan beratnya melahirkan. Setuju? Maka itu anak-anak paling pintar manipulasi mama. Karena anak-anak tahu mama nggak pernah tegas. Dia tidak jawab, saudara. Anak-anak itu. Hai bapak-bapak, baca. Janganlah anakmu supaya jangan tahu. Nah, terjemahannya sama. Terjemahan itu gini. Hai bapak-bapak, kalau kamu sedih hati anakmu, dia jadi pemberontak. Bahasa kamu kan? Yang kuat sekali. Okan orang tua, ula rusul sajumu tindu anakmu, gelah ula benih kupurna. Orang tua yang bukan bapak ya. Apa itu kalimat terakhir supaya kamu tidak Jangan sakit hatinya rusak. Jadi hampir gak ada mama yang bisa kasar. Tapi ternyata bapak kita yang sering kasar. Apalagi kita sudah berkata, sudah seminggu ini bapak dengan kamu. Oh matinya. Ayo. Jadi anak-anak tahu mama boleh salah, tapi kenapa? Ayat 11 fungsi keempat. Jadi fungsi bapak ada 3 di ayat 2. Balik ke 1 Tesalonika ya 2 ayat 10. Ada 3 fungsi bapak tadi. Tolong dicatat Tesalonika 1 2 ya ayat 10. Al-Jannah Saleh nomor 1 ya ayat 2 pasal 2 ayat 1. Ini perlu kita katakan Saleh apa adil tidak boleh salah. Ini iya ayat 11. Kamu tahu kamu tahu tanpa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati dan apa yang terjadi pada kehidupan seorang manusia kalau sejak kecil nggak punya penasihat, nggak ada menasihati, nggak ada yang negur, anak itu jadi hilang. Ini nah menurut ayat ini
nasihat itu di tangan kamu. Ini kurang ajar nasihat. Berapa banyak penasehatnya nggak pulang-pulang, lapor tua berani, pajak berani, main judi bola judi. Ketika anak-anak butuh nasihat, nasihatnya rusak nggak anak-anak? Bisa rusak. Satu raja-raja satu enam. Nah, ibu perangin aja ya, ambil dengan cara saya mengajar, menunjukkan ayat-ayat. Maaf, saya tidak mengamini, tapi saya lebih belajar sekarang. Rupanya cukup banyak di antara saudara tahu ada firman seperti itu. Maka itu kenapa saya menegaskan, jangan korban pakai buku lain. Yang ini jadi habis istiqomah. Bahannya luar biasa. Tapi saya bukan contoh. Banyak di antara saudara yang baru tahu ada ayat-ayat seperti ini. Baca sama-sama. Ini penasihat yang bertanggung jawab. Raja Daud loh, orang yang rapi bisa gagal jadi apa? Ini yang kita baca 1, 2, 3. Selama itu dunia selamanya, belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa begitu, karena dunia sangat dalam perawatannya dan dia maaf. Ayat ini sangat hebat bekerja di kehidupan warga. Mengapa nggak sedikit di keluarga kalau obat anak laki pertama yang bawa marga, anak itu cakep hebat, pasti dimanja. Dan biasanya anak laki-laki pertama seperti ini walaupun sudah menikah nggak bisa bimbing dan tetap merecoki orang tuanya. Ada nggak cuma di sana? Bisa ada tidak? Ini kan. Jadi anak itu harus dinasihati. Anak itu harus ditegur, katakan. Kalau dibiarkan rusak. Saya waktunya nanti baca tentang aduh, saudara Daud itu sakit dan melihat anak sakit, bikin masalah terus betul. Ini maaf kita. Begitu saya ulangi, begitu banyak bagi Alkitab. Ayolah bongkar dia, ajarkan sebagai model kepemimpinan. Teliti kalau baca, saya mau. Saya harap dengan cara saya ini, saudara pulang dari sini punya konsep berubah. Alkitab ini buku yang luar biasa. Buku kehidupan menolak. Maka ketika gereja banyak doktrin organisasi doktrin, kalau rapat-rapat majelis yang dibahas uang, dan hampir tidak ada rapat majelis tanpa buku meja sesuai dengan doktrin. Betul? Kalau ibadah pengumuman jangan lebih panjang dari waktu dengan waktu. Betul? Saya percaya saya berubah. Waktu itu saya kalau bekerja tradisi persembahan dibaca satu-satu. Keluarga kasih Rp1.000, keluarga Rp2.000. Kenapa nggak ditulis saja taruh di papan batas? Setuju? Apalagi kalau waktu itu di doa syafaat yang doa orang Farisi panjang coba melihat ikan. Saya berkata betul. Mengapa di antara gereja-gereja kita ini ada bangsa ini? Aku bilang, kalau di rumah jangan ngantuk susah. Di gereja apa? Ada tidak? Yang kedua, jemaat datang ke gereja
hanya untuk belajar, yang ngajar tidak serius, hanya baca pengumuman, atur organisasi, bicara doktrin, capek sekali. Ayo kita berbuat baik, sampaikan kehidupan yang dibutuhkan oleh semua. Ya, dunia itu menyakiti hati Bapak. Kembali bersatu kesatuan. Nasihat dengan Bapak. Fungsi kelima apa? Jadi pertama tadi salah, 2 adil, 3 gak boleh salah, 4 menasihati, yang kelima ya, ayat 11 menguatkan hati seorang pembisnis. Saudara pernah tahu nggak kalimat yang diucapkan seorang ayah untuk anaknya ketika anaknya mengerjakan sesuatu tapi dia nggak bisa, terus papa datang, nah kamu bisa. Berarti kira-kira anak itu akan bangkit apa? Semangatnya, nah kamu bisa. Susah nggak sih mengucapkan kata itu? Tidak. Tapi seringkali kita Bapak sering absen di rumah. Ketika anak-anak membutuhkan kita sibuk sendiri. Kasih anak-anak bertumbuh apa pemimpin yang benar. Gak ada contoh yang benar. Fungsi Bapak yang kelima ini menguatkan hati. Itu yang menyebabkan anak-anak jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kenapa? Karena dari kecil didampingi oleh pahlawannya. Saya masih ingat, saya sih ingat betul waktu masih namanya anak, karena agak berkelahi di sekolah. Kalau nggak pernah juga anak, termasuknya anak perempuan. Pernah? Oh, orang jujur juga. Kita takut, karena lebih besar. Tapi begitu kita jalan pulang di depan rumah, jadi berani. Coba jadi berani nggak? Karena ya bapaknya. Agar begitu bapaknya di rumah. Tapi anak jadi berani. Ini fungsi apa yang luar biasa. Maka itu gembala-gembala jangan berkata saya sibuk pelayanan. Anak bilang, kalau kita sibuk pelayanan, anak-anak punya waktu dengan kita. Ayo, 2 minggu lalu, 2 bulan yang lalu, saya tak kenal keluarga ini. Ketemunya lewat Instagram. Dia sering dengar saya bicara tentang keluarga. Nah, jadi seorang ayah muda baru punya anak satu. Anak satu belum umur 8 tahun, 7 tahun. Anak ini sulit bicara, bukan gagal. Istilah medisnya dialesa, susah. Kalau ngomong kebalik-balik, saya tidak kenal keluarga. Saya cuma tanya, apa kesibukan? Saya tanya, saya jam 8 saya buka toko di pasar. Sore jam 5 tutup. Di rumah di pasar jam makan, kamu ke gereja. Untuk apa? Gembala kami mewajibkan doa. Doanya itu dari jam 8 sampai jam 10 tiap malam, Senin sampai Sabtu. Saya bilang, berarti anakmu sulit bicara karena bagi dia kamu tak ada diri. Terus dia bilang, tapi kalau saya mengikuti perkara gembala saya cepat lain dari kecil. Saya itu dikutuk hingga berkata. Tidak itu bukan gembala. Nah, sekarang saya baca ilustrasi bagus. Ada seorang pendeta hari Jumat lagi duduk di kantor meja kantor untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Tapi anak perempuannya yang umur 4 tahun
kebetulan istrinya nggak ada di rumah, kakak-kakaknya pun nggak ada. Jadi mau nggak mau pendeta harus kemana? Tapi nggak bisa bisa Jumat, Minggu khotbah. Anak ini dibujuk pakai cara apa saja untuk main di luar. Nah dia tahu dia nggak boleh kasar pada anaknya. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Bagaimana saya bisa persiapan khotbah kalau anak ini nggak? Tiba-tiba dia melihat ke sebelah masih tidur. Dia baru baca majalah. Dan di halaman yang terbuka itu ada foto bola dunia. Saya nggak tahu kenapa. Begitu dia lihat satu halaman penuh bola dunia, dia dapat itu. Dia robek halaman itu, terus dia running, terserah dalam pikiran dia. Tolong susun ya. Kalau kamu bisa merapikan lagi bola dunia ini, Papa akan ajak kamu ke toko beli mainan. Kalau saudara bapaknya dalam hati mikir sampai sore dan selesai. Betul tidak? Gimana menyusun? Dia gunting semua. Sudah sampai 5 menit akan dibalik. Papa sudah selesai. Boleh sudah selesai. Dia tak percaya. Kakak menyebab Mama. Itu benar. Saudara dengan santai mengatakan kecil. Bapak tak tahu. Yang saya susun bukan bola dunia. Di halaman belakang ada gambar panah begini. Saya jemaat berkata khotbah minggu ini khotbah yang terbaik yang kami pernah dengar dari ibadah. Ternyata untuk memulihkan dunia, pulihkan orang. Wow. Amin. Ini ilustrasi yang luar biasa. Maka itu saudara, Papa ini tugasnya bukan main. Menasihati, lewat nanti kamu bisa. Yang terakhir, meminta dengan sangat yang 12 supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu dalam kerajaan, dalam kerajaan dan kemuliaan. Menurut ayat ini, Papa yang punya tugas mengajak anaknya ibadah, doa, kenal Tuhan. Betul kan? Tapi yang terjadi biasanya mama atau bapak yang duduk sama anak seperti ini. Nah, hari ini mama setelah baca ayat ini bilang apa itu tugasnya? Yang meminta dengan sangat supaya anak-anak kita hidup sesuai dengan Tuhan. Nah, yang keenam ini saya tulis mendisiplin. Minta berdasarkan kata mendisiplin. Betul? Saya tanya. Apa jadinya kalau ada anak orang tak pernah didisiplin? Rusak. Sama seperti anak yang laki-laki. Anak anjing tak boleh diajar gonggong, anak burung tak boleh diajar terbang. Mereka otomatis seperti ini. Tapi anak orang yang tidak dididik jadi orang pasti jadi orang-orangnya. Betul atau tidak? Beda dengan hewan. Ialah kebenaran ini berapa tempat yang terbaik di hidup kita. Amin. Bisa bayangkan kalau pola kepemimpinan kita seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati. Kalau pola kepemimpinan kita seperti Paulus yang jadi mama dan bapak sekaligus. 4 fungsi mama, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 6 fungsi bapak, saleh, harus adil, tidak boleh salah, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Nanti baca lagi. Kira-kira masyarakat kita berubah kalau kita pakai pola kepemimpinan ini? Berubah. Karena kalau akan berubah dengan sekarang. Saudara-saudara, senang belajar dari pemimpin. Modelnya siapa? Yesus dan Paulus. Cari aku. Ku mau menjadi